dibuat. Tapi begitu sampai ke ranah hukum bisa. Jadi Anda tidak memahami kan. Yang dikhawatirkan itu kan begitu gambar itu nyampe ke orang dan orang tidak memahami, maka akan artinya lain. Itu yang jadi masalah. Maka perlu disepakati. Makanya kebanyakan mahasiswa itu gambar seenaknya tidak ada kesepakatan. Artinya apa? Begitu dosen membaca ini sebenarnya gambar artinya apa ya? Contoh yang nanti kita bahas. Itu ada yang perlu disepakati. Maka rule atau aturan di gambar itu harus digunakan, tidak boleh tidak. Oh, saya mau menggambar untuk hidrolik, maka rule hidrolik harus digunakan. Oh, kalau solenoid valve itu harus begini ya kodenya. Jangan digambar satu contoh elektronik. Elektronik itu hambatan itu kan seperti gelombang, harus gelombang. Harus digambar seperti itu, jangan ditulis kotak R. Ternyata bermakna lain. Nah, itu yang perlu dipahami. Siapapun lah yang menggambar. Kalau ini stop kontak, ini saklar, itu kan kodenya berbeda ya. Anda menggambar maksudnya stop kontak, ternyata salah gambar. Kamu masukkan saklar. Begitu sampai di lapangan, orang teknik, orang listrik mengatakan saklar. Yang salah siapa? Kan begitu. Itu yang disepakati. Karena apa? Sering terjadi hal-hal seperti itu. Di lapangan konflik. Anda melihat orang berdebat di lapangan karena seperti di film-film atau di mana. Orang buka gambar, terus orang berdebat di situ. Itu biasanya orang itu salah paham. Maka biasanya kalau model seperti itu salah paham begitu, biasanya ada namanya revisi. Nah, revisi itu gambarnya itu dikasih lingkaran nanti kita akan bahas. Terus dikasih kode ini revisi berikutnya, revisiannya ini nanti diganti. Karena tidak mungkin tulisan itu benar. Sama seperti Anda menulis, oh ini revisi, diedit ya kalimatnya. Maka itu dikatakan edisi revisi. Itu yang sering terjadi nanti ya. Jadi tidak mesti harus benar. Maka komunikasi, makanya saya bolak-balik ngomong standar itu penting. Anda mau menggunakan standarnya siapa? Pertanyaannya tinggal begitu. Oh saya standarnya DIN, saya standarnya ISO. Kalau ngomong ISO, maka kertasnya harus ISO. Kalau kertasnya DIN, ya kertasnya DIN. Jangan dicoba yang lain. Satu contoh, katakan Anda berada di Inggris, maka pakai British Standard. Jangan menggunakan, kalau Anda di Indonesia, maka menggunakan kelas Indonesia. Kalau di perkapalan nih, contoh. Anda di perkapalan. Jadi kan kelas standar Indonesia KI ya, atau BKI Badan Biro Klasifikasi Indonesia. Maka semua standar Biro Klasifikasi Indonesia harus dibahas. Itu yang harus disepakati. Jangan membuat standar yang lain. Nah, sama seperti itu. Kalau di Biro Klasifikasi, seperti Anda begini, Anda di BKI itu berstandarkan Eropa. Kalau Anda kembali ke Amerika akan lain. Kalau Anda melihat sebuah kapal berstandar Eropa atau Indonesia itu pakai Eropa, maka bagian depan itu di sebelah kanan. Kalau Anda melihat sebuah kapal itu, bagian depan kapal itu di sebelah kanan Anda kalau Anda melihat. Tapi kalau kalian kembali ke Amerika, kebalik. Bagian depan ada di sebelah kiri, berbeda. Hal-hal seperti itu jangan dimarahi. Loh ini salah, salah siapa? Pakai standar apa dulu? Maka kalau kamu melihat sebuah gambar, itu covernya dilihat dulu. Covernya itu pakai proyeksi Amerika, pakai proyeksi Eropa. Kalau kamu menggunakan proyeksi Amerika, ya berbeda dengan proyeksi Amerika. Standarnya dilihat. Kalau itu semuanya salah, maka akan kebalik. Kebetulan kapal itu asimetris. Itu yang sering terjadi. Saya pernah melihat kapal itu berstandar Amerika digunakan di Indonesia, digambar di Indonesia karena beli gambarnya dari luar. Apa yang terjadi? Saya pernah melihat sekitar tahun waktu itu masih saya STM perkapalan kelas 2. Saya ingat betul. Saya di perkapalan
Saya kelas 2. Jadi kalau saya mengenal perkapalan itu mulai kelas 1 SMA. Dan saya backgroundnya bukan SMA. Jadi kalau fisika, saya tahunya ya fisika seperti itu. Saya belajar sendiri. Cuma kalau kimia saya nggak ngerti, soalnya saya nggak ada pelajaran kimia. Saya ingat betul pada waktu tahun 96 kalau nggak salah tahun baru. Saya ketawa saja. Kenapa ketawa begini? Coba Anda bayangin. Karena ansimetris, kamar mandi itu ada di sebelah kanan. Karena salah persepsi orang, maka kamar mandi itu dibangun di sebelah kanan. Orang piping itu mau menggambar di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Pas di depan kloset ada pipa menganga dari bawah ke atas. Coba bayangin. Saya ketawa gini, apa ya mungkin kloset ini ditembus pipa? Pipanya itu dari atas ke bawah. Jadi kalau dibayangin, kalau kamu buang hajat di situ, itu seolah-olah memeluk pipa knalpot engine. Soalnya pas di depannya, karena masalah persepsi, ya sama seperti itu. Karena itulah, maka lihat dulu gambarnya di sebelah kiri, sebelah kanan atas itu kan ada namanya proyeksi apa dulu yang kamu gunakan. Karena masing-masing proyeksi berbeda. Kalau proyeksi Eropa itu ditarik. Jadi kalau kamu melihat itu seperti melihat benda ini. Tapi kalau Amerika enggak. Melihat seperti dibaliknya. Kan berbeda. Itu yang harus dipahami. Istilahnya saya melihat dari atas atau dilihat dari bawah. Itu maka standar itu harus dilihat. Makanya saya bolak-balik ngomong standarnya ya dipahami, jangan ngawur ya. Kira-kira. Itu yang mungkin sebagai gambaran kira-kira begitu. Oke. Nah, sebagai ilustrasi perkuliahan, mungkin hari ini kita akan bahas kertas. Mungkin minggu depan kita review sedikit, habis itu kita evaluasi ya. Mungkin ujiannya hanya sekitar itu. Hari ini saya akan selesaikan kertas sama itu. Kenapa filosofi kertas itu bagaimana? Mungkin nanti akan kita bahas detail. Nanti selebihnya belajar sendiri ya. Saya hanya membuka-buka. Mungkin saya ke perkuliahannya saja. Saya dulu ya. Saya absen dulu aja ya. Nggak enaknya ini ya. Kalau pakai saya kemarin protes, Pak. Yang membuat software. Kalau mahasiswa absen itu pakai apa? Kalau otomatis pakai QR pakai coding. Nah, codingnya kayak apa? Berarti mahasiswa harus scan QR. Nah, kalau QR ya susah juga. Mahasiswa saya ada nggak yang punya HP 2? Oke lah, it's okay, itu nggak perlu dibahas. Gitu. Oke lah, saya manual aja. Ini sedikit trik saja, sedikit trik. Jadi kalau kuliah, kamu masuknya lewat link atau lewat itu, jangan buka Zoom langsung. Zoom-nya di Adlink itu biasanya nanti berhubungan dengan nanti di Adlink akan lihat momennya saya salah ngabsen lewat katakanlah begitu. Kamu akan terlihat dia ikut conference loh, karena dia nge-add di situ. Jadi barangkali nanti sistem tidak tercover, maka di komputer atau di laptop saya itu terekam Anda ikut conference walaupun tidak di absen. Ya kan, karena masuknya lewat Adlink ya, dibiasakan seperti itu. Kayaknya kuliahnya ke depannya nanti, walaupun offline, walaupun online, beritanya maka menggunakan sistem seperti ini. Asistensi juga sama, jadi mahasiswa datang itu tidak perlu paperless sepertinya nanti. Mahasiswa harus ngupload sebelum kuliah, ngupload dulu ngupload di sistem, habis itu diupload, Pak saya asistensi pertama dikirim, habis itu dokumentasinya diedit, terus pertemuan tatap muka mungkin kamu tidak paham itu datang ke depan dosen buka laptop, kamu kemarin ini ya, oke ini langsung di depan laptop. Kayaknya akan ke sana, soalnya di situ ada sistem asistensi ya, jadi semuanya akan tercover di online begitu. Jadi mungkin dibiasakan di Adlink atau di Siakat, soalnya nanti akan ke sana semua. Kayaknya Adlink, soalnya di Adlink itu nanti terkoneksi di Siakat, semuanya itu. Cuman yang tidak tahu itu sistemnya kayak apa, soalnya masih berlanjut terus, masih pengembangan.
Sebenarnya ini tidak dilakukan, ini berita saja. Sebenarnya dilakukan di semester depan-depannya lagi. Cuma pertanyaannya kalau kita tidak siap sekarang, mungkin di semester depan kalian akan kelabakan. Termasuk pembayaran ya. Untuk yang pembayaran kemarin saya menemukan mahasiswa yang belum terregistrasi ya. Saya mohon kontak PU, cari kebijakan. Sebenarnya kalau secara sistem di rektorat, itu sedikit bicara, saya kalau di sistem rektorat Anda tidak boleh kuliah karena tidak bisa di absen kan kasihan. Kemarin saya konsultasi dengan beberapa dosen di FIK, itu bagaimana? Coba disiasati lah mahasiswa tersebut sanggup membayar, cuma nggak sekarang. Ini sistem administrasi saja, dibukakan saja. Habis itu mahasiswa disuruh menyelesaikan. Kalau umpamanya ngikuti, anggap saja sudah dibayarkan, tapi belum bayar gitu. Karena kalau komputer itu tidak mau dibuka karena nggak dibayar itu, nggak apa, mahasiswa tentu saja nggak bisa kuliah. Soalnya apa, sistem ini digunakan untuk kedokteran. Nah ini jadi masalah. Kita yang kena imbas. Ya, ya tahu sendiri lah kalau kedokteran itu nggak bayar satu semester apa nggak bayar itu ruginya minta ampun. Karena apa? Sekali praktikum jutaan gitu. Nah, kalau kita kan nggak terlalu begitu. Mereka kan banyak orang. Sekali kuliah itu dosennya 5, 10 gitu. Sekolah kuliah begini nih, 50 orang gitu. Dosennya itu 10. Jadi standar itu mahasiswa 10, dosennya 5. Ini kuliah model apa? 15. Small discuss namanya. Model-model kayak gitu itu kan sekali pembayaran berapa dosen. Makanya dosennya senang kuliah enak ngajar begini, yang gak enak itu yang dosen muda ngomong naik profesornya seneng naik cangkrong ini kok bayaran gua rusak gitu. Kira-kira gitu. Itu standar mereka. Jadi ya kita ya ngikuti saja. Cuma nanti koordinasi